Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan praktikum terkait dengan validation and evaluation. Jadi setelah kita melakukan proses sesuai dengan tahapan untuk menghasilkan sebuah prediksi, khususnya di klasifikasi, maka kedalaman berikutnya adalah kita memastikan terlebih dahulu apakah algoritma yang kita gunakan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan karakteristik dari data yang kita miliki. Jadi sebelum melakukan training, tentu saja ketika dihadapkan dengan sebuah dataset yang masif, yang besar, proses training itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai kita masuk ke tahapan training tetapi kita belum memastikan data kita terhadap algoritma yang kita pilih itu sudah optimal atau sudah maksimal. Jadi sebelum masuk ke training, kita validasikan terlebih dahulu algoritma atau dataset yang kita punya. Sebagai gambaran, di pertemuan sebelumnya kita sudah membedah tahapan-tahapannya, mulai dari memisahkan fitur, target, memisahkan data train sama data test, kemudian melakukan training, kemudian melakukan prediction, dan terakhir melakukan evaluation. Nah, jadi evaluation ini dan validation ini itu di posisi sebelum training dan setelah training. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum masuk ke tahapan training, kita validasikan dulu algoritma dan karakteristik data yang kita punya. Untuk kemudian di training menggunakan data train, kemudian dievaluasi tingkat akurasinya. Maka sebelum masuk ke production atau ke prediksi dengan data baru, maka sebaiknya pula kita lakukan evaluasi terhadap model yang kita hasilkan tersebut. Oke, kita langsung saja. Saya sudah menyiapkan datasetnya turnover dengan extension CSV. Ini coba saya jalankan. Jadi kita memiliki 30 row data dengan fitur, engagement score, project, monthly hour, dan targetnya adalah C-Lev. Ini dataset pada umumnya saja, tidak ada yang aneh, semua bernilai numerical fiturnya, kemudian lev-nya tentu saja klasifikasi biner. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan menggunakan atau mengecek dulu validasi terhadap algoritma logistic regression. Jadi dari data yang kita punya ini, 30 data ini, kita coba cek dulu tingkat validasinya seperti apa. Oke, ini data mentahnya. Saya close saja dulu. Hasilnya sudah bisa kita lihat tadi. Kemudian tahapan berikutnya melakukan fitur target, memisahkan fitur sama label sama target, dan train dan testnya. Sama seperti sebelumnya, jadi kita gunakan saja variabel X dan variabel Y untuk memisahkan antara fitur sama target. Kemudian
X-train, X-test, Y-train, Y-test untuk kemudian dipisahkan antara data train dan data testnya. Defaultnya kita menggunakan 20% dari data mentah tadi, sehingga kurang lebih ada 6 baris yang nantinya akan kita gunakan sebagai data testnya. Oke, ini saya perlihatkan X-train-nya, hasil dari X-train-nya. Jadi sesuai dengan acaknya dari si random state tadi, maka kita dapati sekitar 24 row yang kita jadikan X-train. Jadi saya sudah merekap. Jadi yang sebelah kiri ini data mentahnya ada 30 baris. Sementara yang sebelah kanan ini adalah data train yang sudah di split barusan. Tentu saja urutan barisnya akan sesuai dengan random state yang teman-teman lakukan. Ini saya sesuaikan bahwa setelah dilakukan split terdapat 24 dengan random state-nya sesuai dengan yang saya hasilkan di sini. Jadi urutannya 28, 24, 12 dan seterusnya. Oke. Sehingga didapatlah 24 si X-train-nya tadi. Berikutnya ini X-train-nya. Berikutnya kita lakukan validasi terlebih dahulu sebelum masuk ke train-nya. Jadi saya perlihatkan kita gunakan logistic regression. Kemudian fungsi yang kita gunakan adalah cross-val predict. Artinya nanti sebelum masuk ke algoritma lain, tinggal mengubah si parameter di cross-val predict-nya saja. Untuk kita ubah ke mungkin KNN, mungkin naive bias dan lain sebagainya. Oke, jadi validasi yang dilakukan oleh cross predict ini adalah kalau sebelumnya kita memvalidasinya menggunakan data tes, tentu saja data tes yang dihasilkan dari split tadi untuk mengetes akurasi dari si trainnya. Nah, kali ini kita akan lebih perketat untuk mendapati akurasi atau validasi dari data tadi menggunakan data train yang kita dapati dari X-train tadi. Jadi maksudnya setelah dipisah 24 dan 6, jadi X-train-nya ada 24 baris dan X-test-nya ada 6 baris. Maka X-test-nya kita kesampingkan dulu, kita fokus ke X-train untuk mengecek validasi dari data yang kita punya. Nah, bagaimana cara kerja si cross validation predict-nya ini? Jadi untuk logistic regression ataupun untuk algoritma lainnya, prosesnya akan tentu saja tergantung si algoritma tersebut, tetapi yang perlu ditekankan adalah si cross-val prediction ini dia akan memvalidasi sesuai dengan fault-nya. Apa itu fault? Nanti kita jelaskan di Excel. Yang kita tentukan di parameternya ini. Jadi di sini ada parameter CV, saya isi dengan nilai 10. Berdasarkan literatur, jumlah CV atau nilai dari CV itu optimalnya di 4 sampai 20. Tentu saja nanti bisa teman-teman coba mulai dari CV 4, mulai dari 5 dan seterusnya. Nanti kita dilihat akurasinya seberapa besar. Kali ini saya coba 10 dulu, CV 10. Yang kita train adalah si X-train ini.
Jadi kalau saya jalankan, maka kita akan mendapatkan 24 baris yang sudah diprediksi left-nya, kolom labelnya. Jadi kalau kita lihat ini bernilai 24 baris terhadap nilai X-train tadi. Jadi saya jelaskan di Excel seperti ini. Tadi kita memasukkan nilai 10. Berarti 24 itu dibagi menjadi 10 volt. 10 lipatan. Oke. Sebagai contoh, ini sudah saya bedakan warna. Jadi 3 baris pertama, tentu saja ini X-train ya. Data X-train, data yang kita dapat dari X-train yang ini. Kemudian 3 baris pertama itu adalah volt satunya, volt 1. 3 baris kedua itu volt 2 dan seterusnya. Jadi secara random juga dia akan memilih, ada yang dapat 3 baris untuk 1 lipatan, ada yang dapat 2 baris untuk 1 lipatan. Jadi setelah semuanya terdefinisikan voltnya, maka yang dilakukan oleh cross validation adalah tentu saja untuk mendapatkan nilai prediknya maka 9 volt itu digunakan sebagai data train, dan 1 volt berperan sebagai data test, atau kalau di kondisi cross validation itu kita sebut dengan data validation. Jadi kalau saya ilustrasikan, berarti yang ini untuk pertama kali disebut dengan data validation, data yang memvalidasi data training nantinya. Kemudian 2 sampai 10 itu disebut dengan data training. Nah, yang dilakukan adalah validation-nya itu akan mencari nilai skornya ketika model terbentuk dari ke-9 volt ini kemudian diuji menggunakan 1 volt, yaitu data validation tadi. Dapatlah nilai predik sesuai dengan hitung-hitungan atau persamaan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya menggunakan logistic regression, koefisien dan lain sebagainya. Sehingga didapatlah untuk data yang 28, 24, 12 ini nilai prediknya 0, 0, 0. Seperti itu. Jadi saya ulang. Volt 2 sampai volt 10 digunakan sebagai data training menghasilkan model yang diuji menggunakan data volt 1. Nah, berikutnya keketatan dari cross validation ini adalah sifatnya looping. Artinya setelah dia dapat volt 1 sebagai data validation, maka dia ulangi untuk volt 2. Artinya volt 2 sebagai data validation, volt 1, 3, sampai 10 itu digunakan sebagai data trainingnya. Begitu seterusnya sampai ke volt 10. Tentu saja urutannya tidak bisa jadi acak, artinya dia bisa jadi ngambil langsung lompat data validationnya langsung lompat ke 6, ke 3, dan seterusnya. Ini saya ilustrasikan secara sequence saja. Jadi ketika sebuah volt dijadikan data validation, maka volt lainnya akan dijadikan data trainingnya, seperti itu. Sehingga di looping menghasilkan prediknya sesuai dengan apa yang tampil di eksekusi yang tadi. Ini predik, seperti itu. Sehingga dapatlah hasilnya untuk baris ke 28 tadi nilai prediknya 0 dan seterusnya. Oke, itu yang dilakukan oleh si cross validation. Tentu saja nanti kalau dia dibagi 5 otomatis akan lebih kecil nilai lipatannya.
Tapi tidak tertutup kemungkinan nilai 5 akurasinya jauh lebih besar, seperti itu. Oke, itu yang disebut dengan cross validation. Kita cukup memasukkan CV-nya, kemudian nanti si prediknya menghitung sendiri. Berikutnya, sampai di step ini kita baru mendapatkan si label prediknya. Jadi model menghasilkan predik. Nah, predik itu yang akan kita ukur skornya. Untuk mengukur skor, kita menggunakan cross-val score. Sama seperti tadi, X-trend dimaksudkan, Y-trend dimasukkan, CV 10 dimasukkan. Nah, nanti si Y-trendnya itu yang akan kita jadikan skor pembanding dengan hasil prediknya. Jadi kalau saya jalankan running, maka skornya akan menampilkan nilai seperti ini, nilai array 1, 1, 067, 067, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Yang kalau kita jumlahkan bernilai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bernilai 10. Dapat dari mana si skor ini? Kita bahas yang skor dulu. Kita dapati dari membandingkan proporsi atau membandingkan persentase antara predik dan left. Jadi dua ini dibandingkan. Jadi ketika si predik bisa menebak data realnya atau left tadi dengan benar, dengan sempurna, maka bernilai 1. Contoh, di baris pertama tadi atau default pertama, predik semuanya 0 dan realitanya memang 0. Maka secara skor dia bernilai 1. Artinya di sini benar bernilai 1. Begitu juga fault kedua. Fault kedua, predik dan left-nya menebak dengan benar, maka bernilai 1 juga. Yang ketiga, fault-nya, prediknya 3, kemudian hanya 2 yang benar. Jadi baris pertama benar, baris kedua benar, baris ketiga ini yang salah tebakan. Artinya 2/3, 2 dari 3 sama dengan 0,67 dan seterusnya. Ya, untuk yang 0,5 berarti ini volt ke-9. Kita lihat volt ke-9, volt ke-9. 1 dari 2 tebakan yang benar. Artinya 1/2 sama dengan 0,5. Maka dapatlah 0,5 tersebut. Nah, ini hasil skornya. Kemudian apa yang kita cari? Kita rata-ratakan skor tersebut. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 0,66 ditambah 0,66 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 1 dibagi jumlah voltnya. Sehingga didapatlah akurasinya 0,88 atau 88%. Seperti itu. Nah, nilai ini yang kita pegang sebagai patokan bahwa secara karakteristik data dan algoritma ini termasuk yang realistis. Jadi kalau kita buka kesimpulannya kemarin 88, jadi 70 sampai 85 itu masuk realistis. 86 sampai 95 sangat baik. Tapi kalau ketika teman-teman ketemu yang 96 sampai 99 atau bahkan 100, ini patut diwaspadai atau istilahnya red flag. Ya. Bisa jadi datanya terlalu kecil sehingga menyebabkan dia hanya menghafal saja, tidak bisa memprediksi dengan benar. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika ketemu
mungkin 96 atau mungkin 100, maka tadi teman-teman bisa tambahkan fiturnya, tambahkan barisnya, ya, atau dikonversi fiturnya, atau bisa jadi diganti algoritmanya seperti itu, atau juga bisa dimainkan si CV-nya tadi untuk melihat akurasinya tadi. Nah, itu penilaian pertama, jadi validasi pertama. Jadi kita bisa tahu bahwa oke, data kita ini baik dan hasilnya juga 0,88, baru kita bisa lanjutkan. Dalam artian kalau kita tidak ada pilihan tidak untuk memilih algoritma lain. Nanti bisa saja teman-teman, oke, kita ganti dengan algoritma lain atau tes menggunakan algoritma lain, kita lihat mean score-nya yang paling besar, itu yang akan kita gunakan untuk si data trainingnya nanti. Tapi kalau teman-teman menganggap ini sudah cukup karena kita tidak untuk membandingkan algoritma, maka silakan lanjut ke training berikutnya. Lanjut, ini proses training sama seperti yang sebelumnya, kita jalankan saja. Artinya sepakat kita menggunakan logistic regression, kemudian lakukan fit. Tentu saja ini tidak menjadi masalah karena datanya masih kecil, tapi kalau sudah besar, inilah yang menyebabkan kita harus melakukan validasi dulu. Jangan sampai waktu tunggunya terlalu lama. Oke, setelah melakukan training, ini juga tergantung. Jika teman-teman mengejar evaluasi, mengejar akurasi, maka lakukan evaluasi dulu sebelum masuk ke production atau masuk ke tahapan prediksi. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu mengejar akurasi atau tidak perlu melihat nilai dari evaluasi si modelnya, maka silakan masuk ke prediksi. Oke, kita lanjut ke evaluation. Di evaluation, kalau sebelumnya kita menggunakan library cross-val sama cross-val predict, kalau yang evaluation kita menggunakan classification report sama confusion matrix. Seperti itu. Kita lihat dulu. Berarti yang kita gunakan adalah si X-test. Ini adalah X-testnya. Artinya 6. Kita tidak bicara lagi si data trainingnya. Kita bicara data testnya. Di baris 27, 15, 23, 17, 8, sama 9. Jadi kalau saya balik ke Excel, ini sudah saya warnakan. 89, 15, 17, 23, sama 27. Ini yang dijadikan data data test. Selebihnya adalah data training. Jadi yang dijadikan data test tentu saja tidak ada di bagian dari si data training tadi. Oke, berikutnya. Ini datanya. Inilah yang akan kita bawa untuk memprediksi akurasinya tadi. Jadi ini saya keluarkan dulu. Saya tampilkan. Oh, sorry. Oke. Nah, ini hasil prediknya. Hasil predik menggunakan data training tadi 26 dites menggunakan data X-test, jadi 24 data train diuji prediksinya dengan menggunakan data test sebanyak 6 tadi, sehingga dapatlah nilai prediknya seperti ini 111101. Jadi sudah saya masukkan di sini sesuai dengan urutan baris ya, sudah saya masukkan nilai prediknya di kolom ini. Oke, kemudian nah kita mau cari tahu nilainya, nilai skornya. Jadi ada yang namanya confusion matrix. Jadi dengan menggunakan data predik tadi, kita bisa ngeprint confusion matrix. Di situ terdapat 1104. Confusion matrix bisa teman-teman cari di googling ya. Confusion matrix bentuknya seperti apa? Namun di sini sudah saya buatkan. Ini adalah confusion matrix-nya. Jadi tadi nilainya yang atas 11, yang bawah 04, sama seperti ini 11 yang di bawah 04 ya.
Nah, bagaimana cara membacanya? Membacanya adalah atau bisa saya tampilkan dulu. Sebenarnya ini bukan bagian dari prosesnya, tapi untuk memperlihatkan ke teman-teman, jika ingin divisualkan, maka ini hasilnya. Jadi 1104 itu sama seperti yang tampil di confusion metric. Jadi ini boleh dilewatkan, artinya cukup membaca ini saja, teman-teman sudah bisa tahu struktur confusion metricnya seperti apa. Jadi 11 ini 11, kemudian 04 seperti itu, 04 yang bawah. Nah, dibagi menjadi 4, ini prediknya, berarti ini yang diprediksi nilainya 0 atau tidak less. Yang satu ini prediknya left atau 1. Kemudian ini dibandingkan dengan nilai aktualnya, Jadi maksudnya seperti ini, yang diprediksi 1 untuk aktualnya 1, terdapat 4 yang diprediksi benar. Jadi saya ulang, untuk yang left-nya 1, tentu saja dari 6 data tadi, untuk yang left-nya 1, ada 4 yang tebakannya juga 1. Jadi kalau saya lihatkan di sini, untuk yang aktualnya 1, 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 yang aktualnya 1, left itu aktualnya, maka predik bisa menebak 4 juga yang satunya, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi aktualnya 1, kemudian prediknya juga 1. Bernilai ada 4 data yang tepat diprediksi bernilai 1. Nah, begitu cara membacanya. Kita kasih nama TP, true positif. Begitu juga yang ini, ya, 0, 1, aktual 1, itu kita sebut dengan false positif. Kemudian yang dipredik 0 untuk aktual 1 kita kategorikan dengan false negatif. Yang 00 kita klasifikasikan true negatif, seperti itu. Jadi 11 berarti TNFP, 04 berarti FNTP. Jadi kalau bacanya ini TNFP, FNTP, seperti itu. Nah, itulah confusion metric. Lalu bagaimana cara menghitung akurasinya atau skornya? Kalau ini cuma membaca saja. Tentu saja kalau kita jumlahkan, ini adalah jumlah data tes tadi, 4 tambah 1 tambah 1 artinya 6 data tes. Nanti kalau datanya juga sudah banyak, maka dia akan mengkategorikan sendiri sesuai dengan confusion metric 0 atau 1-nya, jumlahnya. Oke, setelah dapat ini, maka kita lihat ini untuk confusion metricnya saja, tetapi untuk hitungan akurasinya ada di classification report. Jadi yang kita ambil adalah y-test dan nilai prediknya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang di sebelah kanan, paling kanan dulu, ini adalah nilai supportnya. Nilai support, artinya untuk yang bernilai 0 sebanyak 2. Support itu adalah aktualnya. Jadi kalau kita lihat ini supportnya, support yang dijadikan tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tetapi 2 yang 0, 1, 2. Hanya 2 yang 0. Maka di sini 0 jumlahnya sebanyak 2. Begitu juga yang 4.
1, 2, 3, 4. Ada 4 support, ya, 4 support yang bernilai 1. Ada 4 support yang bernilai 1. Nah, kemudian di dalamnya ada precision, recall, sama F-score. Oke, kita fokus ke precision sama recall dulu. Tetapi ada kesimpulan besarnya. Kesimpulan besarnya teman-teman bisa lihat di akurasi, ya, di akurasi 0,83 ini. Jadi sekali lagi, kalau bernilai 0,83 sesuai dengan penjelasan tadi, berarti dia di wilayah realistis, masih aman, tidak perlu dikhawatirkan, artinya modelnya masih oke untuk dijadikan pedoman. Maka kita lanjutkan. Nah, gimana cara dapetin nilai precision sama recall-nya? Tadi kita ingat di confusion metric tadi, TN, FP, FN, TP, cara bacanya. Maka untuk precision itu rumusnya adalah TP dikurang TP plus FP. TP dibagi TP plus FP. Jadi TP 4 per TP 4 plus FP 1. Berarti 4 per 5. 4 per 5. 4 per 5 yaitu 0,8. Oke. Itu untuk yang precision. Untuk yang recall, TP per TP plus FN. TP, kalau tadi plus FP, kalau yang recall plus FN. Jadi 4 per 4 plus 0. Jadi ke samping. Kalau tadi plusnya ke atas untuk yang precision, kalau recall plusnya ke 0, ke samping, ke kiri. Berarti 4 per 4 plus 0, artinya 1. Dapatlah nilai recall-nya 1. Seperti itu. Itu kalau untuk klasifikasi 1. Untuk yang bernilai 1. Kalau yang untuk bernilai 0, maka TP-nya dibalik. TP-nya ada di sini. FP-nya di sini. Ya, jadi kebalik. Jadi kalau tadi 4 per 4 plus 1 ke atas, kalau yang 0, 1 per 1 plus 0. 1 per 1 plus 0. Berarti nilainya 1 per 1. Yaitu di 0. 1 per 1. Yang recall-nya 1 per 1 plus 1 ke kanan. Jadi 1 per 1 plus 1 sama dengan 2, jadi 1 per 2, dapatlah nilai 0,5. Nah, nilai 0,5 inilah yang jadikan recall. Sehingga hitung-hitungannya bisa salah satunya adalah si akurasi ini. Atau kita ambil average-nya dari masing-masing precision. Ini juga bisa dijadikan patokan. Ya, supportnya tetap bernilai 6. Oke, jadi kita tidak bisa mengatakan ini yang terbaik karena kita belum membandingkan dengan algoritma lainnya. Jadi teman-teman bisa sebelum, kalau ini sudah evaluation ya, berarti teman-teman bisa menjadikan patokan si classification report ini atau confusion metric sebagai metode yang teman-teman lakukan untuk mengevaluasi
si modelnya tadi. Tentu saja ini akurasinya dapat dari 0,83 dengan hitung-hitungan yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk kemudian kalau sudah dievaluasi dan dianggap benar, sekali lagi untuk si tampilan ini hanya sebagai patokannya saja, tapi tidak juga dilakukan, tidak jadi masalah. Sama saja kalau teman-teman bisa melihat ini sebagai conversion metric, dapat diterjemahkan sama dengan gambar tadi, ya. 1104, di sini juga 1104. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menganggap modelnya sudah oke, 0,83 sudah cukup dengan average makro dan weight-nya 0,90 dan ini cukup besar, cukup akurat, maka silakan dilanjutkan ke tahapan prediction-nya. Jadi ya tadi tinggal dimasukkan data baru, kemudian lakukan prediksinya seperti apa. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebelum masuk ke training, maka lakukan validation. Setelah dilakukan training, lakukan evaluation. Ya. Kalau dirasa kurang, ulangi lagi. Masuk lagi ke validation. Bisa jadi teman-teman boleh menambahkan baris baru lagi sehingga barisnya lebih banyak, atau juga bisa menggunakan tambahan fitur atau fiturnya boleh di ekstrak lebih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.